رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap selesai salat subuh. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min salati as-subh wa yaqulu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bahwa Nabi setiap kali selesai salat subuh senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan saya buat antum, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, ikhwan? Menurut antum? Ilmu yang bermanfaat apa itu? Ilmu apa? Ada yang tahu nggak? Yang bisa menjawab, saya kasih hadiah umroh. Serius? Yang bisa menjawab, saya kasih hadiah umroh jika antum mampu. Ilmu yang bermanfaat seperti apa? Kok saling tengok kiri kanan? Pernah baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin? Pernah dengar? Dah, yang penting pernah dengar aja dah. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat pelakunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, ikhwan. Jadi kalau kita memiliki ilmu dan ilmu kita membuat pelakunya, membuat kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang terus kita minta dan kita gali agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, insyaallah. Baik para ikhwan wal akhwat, insyaallah pada kesempatan ini kita akan coba membahas sedikit berkaitan dengan hati, qalbun, ya. Kenapa? Karena seseorang, barometer selamat atau tidaknya seseorang di akhirat nanti tergantung hatinya. Kalau hati orang itu baik, maka insya Allah dia akan selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika hatinya itu rusak, maka dia akan celaka nanti. Maka ada satu kitab yang sangat bagus. Nih antum lihat, ini kitab membahas khusus masalah hati. Judul kitabnya adalah Ighatsatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Oleh siapa pengarangnya? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan satu dalil di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Nanti antum bisa buka surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Ini barometer atau ukuran selamat atau tidaknya seseorang ketika bertemu dengan Allah nanti. Itu urusan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada di akhirat nanti harta dan anak tidak akan bermanfaat. Harta yang kita cari, anak yang kita banggakan di dunia, semuanya tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kecuali satu, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa saja yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat. Qalbun salim itu hati yang selamat. Pertanyaannya adalah, apa itu hati yang selamat? Seperti apa? Hati yang selamat seperti apa? Antum dengarkan baik-baik. Saya bacakan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim, sangat bagus sekali. Antum dengarkan baik-baik. Nanti diterjemahin sendiri ya.
Beliau mengatakan, وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فسلم من محبة غير الله معه ومن خوفه ورجائه وتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال وتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصل إلا لله وحده. Paham ya? Paham nggak? Enggak. Beliau mengatakan para ulama salaf berbeda pendapat di dalam menjelaskan apa itu hati yang salim, hati yang selamat. Wal amru jami' lidzalik. Adapun penjelasan yang mencakup dari semua penjelasan yang ada yang sangat bagus adalah, dicatat baik-baik. Apa kata beliau? Yang pertama, hati yang selamat itu adalah alladzi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahiyah. Hati yang selamat itu adalah hati yang terbebas dari fitnah syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah. Saya ulangi lagi. Hati yang selamat yang pertama adalah hati yang terbebas dari fitnah apa? Syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah. Ya. Itu syahwat. Jadi teman-teman sekalian, syahwat itu ya, syahwat itu apa yang diinginkan oleh jiwanya, diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya. Nah, syahwat ini ada syahwat yang baik dan ada syahwat yang buruk. Tergantung siapa yang bisa mengendalikan apa? Syahwat itu sendiri. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, nih benar nih saya serius, yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat uang 100.000 dari saya. Serius. Lumayan kan buat beli permen nanti? Ya, 100.000 dapat dari saya, tapi minta sama Pak Ismar. Pertanyaannya adalah, surat apakah di dalam Al-Quran yang mana Allah bersumpah sampai 11 kali? Angkat tangan. Ikhwan dulu. Karena bisa jawab. Surat apa? Angkat tangan, angkat tangan. Tidak, para akhwat dah. Ada yang bisa jawab, para akhwat? Ya, silakan. Surat apa? Surat apa? Surat dalam Al-Quran ya? PR buat antum dah. Gak ada yang bisa jawab? Baik. Sekarang saya jawab. Satu-satunya surat dalam Al-Quran Allah sampai bersumpah dengan makhluk sebanyak 11 kali. Nah, kalau Allah bersumpah sampai 11 kali, itu menunjukkan bahwa di balik sumpah itu ada sesuatu yang paling penting harus kita perhatikan, yaitu surah Asy-Syams. Katanya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mulainya? Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai seterusnya 11 ayat. Coba kita hitung ya. Wasyamsi wadduhaha 2, wal qamari idza talaha 3, wan nahari idza jallaha 4, wal laili idza yaghshaha sudah 5. Terus apa lagi? Hah? Was samai wa ma banaha sudah 7. Kemudian wal ardi wa ma tohaha surat 8. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, kita lihat wa nafsi wa ma sawwaha itu sumpah ke-10 dan
11. Berarti jumlahnya adalah 11 kali. Kita lihat sumpah yang terakhir. Apa sumpah yang terakhir? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi sempurna penciptaan jiwa tersebut. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, kalau Allah bersumpah dengan sumpah yang terakhir dengan jiwa, itu menunjukkan bahwasanya jiwa manusia itu kadang bisa memasukkan dia ke dalam surga, dan kadang juga dia bisa masukkan ke dalam api neraka, tergantung kita bisa menundukkan jiwa apa tidak. Jiwa itu kalau bahasa mudahnya adalah nafsu, syahwat itu nafsu, ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, ya ibu angkatnya, beliau mengatakan apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa jiwa itu selalu mengarahkan seseorang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut, kita persingkat ya karena sampai jam 5. Itu yang pertama, hati yang selamat itu adalah hati yang terbebas dari fitnah apa? Syahwat. Yang kedua adalah wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Hati yang selamat itu adalah hati yang terbebas dari fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Fitnah yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang menyelisihi ahlus sunnati wal jamaah. Itu adalah syubhat. Antum lihat di depan kayak gini nih. Kalau syubhat itu dari kolbu, dari hati ke atas. Paham tuh ya? Kalau syubhat itu, fitnah syubhat itu dari hati ke atas. Adapun syahwat dari perut ke bawah. Itu syahwat. Nah, siapa yang bisa terbebas dari dua fitnah ini, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah apa? Syubhat, maka insya Allah dia memiliki qalbun salim. Itu disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pertanyaan yang kedua dari saya buat antum semua, dari tadi gak ada yang bisa jawab nih. Dari dua fitnah ini, fitnah yang seperti apakah yang terbesar, yang paling berbahaya? Fitnah yang mana? Syahwat atau syubhat? Para akhwat, syubhat apa syahwat? Syahwat, bagus, masya Allah. Itu luar biasa para akhwat tuh, jawabannya bagus walaupun salah kan? Iya, jawabannya bagus, cuman salah. Kata Imam Ibnu Qayyim, dari kedua fitnah ini yang lebih berbahaya itu adalah fitnah apa? Syubhat. Kenapa? Kata beliau bahwa anna fitnatas syubuhat ya tasul rajul ila daril ila kufr, bahwa fitnah syubuhat itu selalu mengarahkan seseorang ke dalam jurang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah apa? Syubuhat. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, hati yang qalbun salim itu adalah, kata beliau, fasalima min ubudiyatin ma siwahu, hati yang selamat atau terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, hati yang qalbun salim itu tanda-tandanya adalah hati yang terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ya dulu pernah menghambakan dirinya kepada hawa nafsu. Mungkin dulu dia pernah menghambakan dirinya kepada makhluk-makhluk Allah. Tapi setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah, lalu dia arahkan penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Keempat. Kata beliau, wasalima min tahkimi ghairi rasulih, yaitu hati yang terbebas dari berhukum kepada selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang terbebas dari berhukum kepada hukum selain hukum Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, fasalima fi mahabbati ghairillahi ma'ah, hati yang selamat itu adalah hati yang terbebas dari kecintaan
kepada makhluk yang mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mencintai makhluk itu mengalahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika dia jual beli, ya, berdagang, kemudian saking larisnya itu dagangannya, masya Allah luar biasa, sampai sholat Jumatnya dia tinggalkan. Berarti dia lebih mencintai perniagaannya dibandingkan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ini telah menghambakan dia mencintai makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi inilah tanda-tanda hati yang selamat. Oleh karenanya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terus berusaha bagaimana kita supaya memiliki hati yang selamat tadi. Hati yang selamat itulah hati yang masya Allah yang tidak akan diazab oleh Allah ketika di yaumul akhir nanti, insya Allah. Kemudian berikutnya, ada hati lawan daripada qalbun salim. Atau qalbun apa? Marid. Yaitu hati yang apa? Sakit. Nah, antum lihat baik-baik. Hati yang sakit itu adalah, saya bacakan perkataan beliau, qalbun lahu hayatun wa bi'illatun falahu mudatan. Hati yang sakit itu adalah hati yang di dalamnya masih ada kehidupan tapi ada cacatnya. Ada cacat. Ada kehidupan, dia masih mengenal Allah, dia masih mengenal Rabb-nya, dia masih beribadah kepada Allah, tapi masih ada cacatnya. Nah, jangan-jangan kita yang berada di masjid ini bisa saja memiliki hati yang kedua, yaitu qalbun apa? Marid. Bagaimana tanda-tanda hati yang sakit itu? Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Hati yang sakit itu adalah wa fihi min mahabbati syahwati wa ithariha wal hirs ala tahsiliha. Hati yang sakit itu adalah yaitu hati yang memiliki kecintaan kepada syahwat dan berusaha untuk menggapainya. Kecintaan terhadap syahwat dan berusaha untuk menggapainya. Syahwat, ya, yang paling berbahaya itu adalah syahwat apa? Ada yang tahu nggak? Syahwat yang paling berbahaya syahwat apa? Yang mahasiswa yang lama yang mana? Ada nggak? Ini baru semua ya? Baru ya? Sudah hafal surat Ali Imran nggak? Di halaman yang kedua dari surah Ali Imran posisi sebelah kanan. Halaman kedua dari surah Ali Imran posisi sebelah kanan. Sudah ada ya? Sudah hafal ya? Apa ayatnya? Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, telah dijadikan di pandangan manusia itu kecintaan terhadap syahwat. Yang pertama syahwat yang pertama adalah minan nisa, yaitu kaum apa? Awewe, kaum wanita. Nah, pertanyaannya adalah para ikhwan, kenapa Allah meletakkan syahwat wanita itu di urutan pertama? Kenapa? Alasannya apa? Disebutkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa yang menghancurkan Bani Israel terdahulu bahkan sampai orang hari ini itu adalah kaum wanita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan untuk kalian satu fitnah yang lebih besar yang menimpa kaum laki-laki melainkan fitnahnya para wanita. Subhanallah. Itu fitnahnya wanita itu, masya Allah, bisa menumbangkan laki-laki yang perkasa. Itu fitnahnya wanita. Itu sangat berbahaya.
Apalagi antum yang belum menikah, kami yang sudah menikah saja masih bisa tumbang. Apalagi yang belum menikah, lebih gampang tumbang lagi gitu kan. Tapi insya Allah kalau mahasiswa al-Islam, insya Allah susah ditumbangkan ya. Insya Allah ya. Baik. Benaran nih, nanti saya tes. Baik, na'am barakallahu fikum. Jadi itu berkaitannya apa? Syahwat. Apa namanya? Qalbun marid adalah hati yang selalu mencintai syahwat dan berusaha untuk menggapainya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, pokok daripada penyakit hati. Nah, ini harus kita bahas, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Jadi para ikhwan dan akhwat, perhatikan baik-baik. Dalam beragama itu ada namanya pondasi, ada namanya tiangnya dan atapnya. Sebagaimana ayat yang dibahas sama Ustaz Muhajirin tadi pagi itu, Masya Allah ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi sedikit. Kalimatnya apa? Alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, sampai selesai itu. Jadi Allah menggambarkan bahwa di situ ada pondasi. Pondasinya itu apa? Tauhid. Pondasinya Islam itu ada tauhid. Baik. Kemudian ada cabang-cabangnya. Apa cabang-cabang? Adalah ibadah. Kemudian yang paling tinggi adalah apa? Atapnya Islam. Nah, dari tiga-tiganya ini harus kita hidupkan, harus kita tanamkan dalam perilaku kita. Pertama adalah tauhid. Kemudian jika tauhid seseorang itu baik, akidahnya itu baik, akan menghasilkan yang kedua, itu apa? Ibadah. Ibadahnya pun baik. Nah, jika ibadah seorang itu juga baik, akan melahirkan yang lebih tinggi lagi apa? Memiliki akhlak yang baik. Jika akidahnya tumbang, maka yang atas-atas pun akan ikut tumbang. Begitu juga dengan dosa. Antum catat baik-baik. Dosa itu ada pondasinya. Percuma kita berusaha untuk menutup pintu-pintu dosa, sementara kita tidak menutup apa? Pondasinya daripada dosa itu sendiri. Nah, apa itu pondasi daripada dosa? Ini sangat bagus. Ini kitabnya saya bawa ya. Dalam kitab Al-Fawaid oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Para akhwat, assalamualaikum. Kajiannya nanti ya para akhwat, saya duluan yang ngomong. Gantian nanti nggak apa-apa. Sama mana tadi? Ya, pondasi daripada apa? Dosa. Saya ulang lagi. Dosa itu ada pondasinya. Di saat kita berusaha untuk menutup celah-celah daripada dosa, menutup dosa zina, dosa apa? Dosa apalah dosa-dosa besar itu. Nah, kita tidak akan bisa menutup dan menumbangkan semua dosa-dosa yang ada sampai kita bisa menutup dan menumbangkan pondasi daripada dosa itu. Dari pondasi dari dosa itulah sehingga melahirkan puluhan bahkan ratusan daripada dosa-dosa yang kita kerjakan tiap hari itu. Nah, apa pondasinya? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid di halaman 94. Beliau mengatakan usulul khotoya kulliha thalathatun. Pokok dan pondasi daripada dosa ada tiga. Ada tiga pokok daripada dosa. Yang pertama adalah al-kibr. Dosa apa? Sombong. Alladzi asar iblisa ilana asarah. Dosa sombong itulah yang menyebabkan iblis ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki dosa sombong. Yang kedua, nanti kita bahas satu-satu ya, adalah al-hirs, yaitu dosa tamak, rakus. Wa huwa alladzi akhraja Adama minal jannati, yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari surga, yaitu dosa apa? Rakus, dosa tamak. Yang ketiga,
Wal hasadu, dosa apa? Hasad. Wa huwal ladzi jarra'a ahada bani Adam ala akhihi. Dosa hasad ini yang menyebabkan salah satu dari anak Adam saling membunuh, yaitu membunuh saudaranya karena hasad. Naam, barakallahu fikum. Dari 3 dosa ini teman-teman sekalian, ya, yang pertama adalah dosa apa? Sombong, yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Yang kedua adalah dosa rakus, tamak, yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari surga. Yang ketiga adalah dosa apa? Hasad, yaitu menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya. Na'am, barakallahu fikum. Tiga-tiganya dosa ini itu hamba-hamba terdahululah yang pertama kali melakukannya dan pertama kali mencontohkannya. Kita lihat, siapakah yang pertama kali mencontohkan dosa sombong? Yaitu iblis, lanatullah alaih. Ya, iblis. Kemudian yang kedua, siapa yang pertama kali mencontohkan dosa rakus? Yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, dari penjelasan ini saya bertanya sama antum. Saya ingin membuka pikiran antum sedikit. Dari semua dosa yang ada, ya, kata para ulama, dosa itu kan hanya ada 2 ya. Dari cabang-cabang dosa itu hanya ada 2 kan. Tarku fi'lul mahdzur wa tarkul ma'mur, yaitu dosa mengerjakan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Antum paham ya? Semua dosa yang ada kan dari 2 ini, betul tidak? Ada orang meninggalkan sholat, ada orang yang berzina, ada orang minum khamar dan lainnya. Nah, dari semua dosa-dosa yang ada, itu semuanya dari sini. Perintah apa? Meninggalkan perintah, kalau enggak dosa mengerjakan larangan. Nah, pertanyaan saya, sekarang dapat iPhone nih. Ini ada lagi yang dari tadi nggak ada yang jawab. Nah, pertanyaan saya sekarang, benar serius, dapat uang nih. Apa saya tambahin lagi? 100.000 lumayan. Para akhwat juga, ya, dapat uang 100.000 dari saya. Dosa apakah yang paling besar dari 2 dosa ini? Apakah dosa meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Akhwat dulu. Mengerjakan apa tadi? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Silakan akhwat. Apa? Bingung mereka itu. Pertanyaannya adalah meninggalkan perintah atau dosa mengerjakan larangan Allah. Dosa manakah yang lebih besar, meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Ayo. Iya, mengerjakan larangan. Nah, para ulama belakang berbeda pendapat. Masya Allah. Baik, sekarang antum ikhwan, dari kedua dosa ini dosa mana yang lebih besar? Alasannya apa? Antum jangan jawab, Pak Ismar jangan jawab antum. Jawaban antum saya terima. Mahasiswa, ayo antum. Antum bilang dosa meninggalkan perintah lebih besar. Alasannya apa? Tapi jangan lototin saya, iblis katanya. Masya Allah. Baik. Antum mau tahu nggak jawabannya? Silakan buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34 dan 35. Silakan buka. Antum sudah hafal semua itu. Jawabannya ada di situ. Ini ayat biasa kita baca loh. Bahkan sudah kita hafal di luar kepala ini ayat. Tapi tidakkah kita renungkan sejenak bahwa di kedua ayat ini mengandung dua dosa tadi, dosa meninggalkan perintah dan dosa mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum memahami 2 ayat ini, insya Allah antum kan tahu jawabannya, dosa yang manakah yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah meninggalkan perintah atau mengerjakan
Larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ketemu ya? Ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat 34 untuk lihat. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Ini perintah apa larangan? Perintah. Fasajadu illa iblis. Maka seluruh malaikat-malaikat Allah semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu memiliki sifat sombong, enggan dan sombong, tidak mau sujud. Dan Allah memvonis iblis apa? Wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk hamba yang kafir. Kemudian antum lihat lagi ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa agar mereka semua tinggal di dalam surga dan agar mereka juga makan makanan yang ada di dalam surga. Kemudian di sini ada kalimat wala taqraba hadis syajarah. Wala taqraba, ini perintah larangan. Larangan, janganlah kalian berdua mendekati pohon. Pohon apa? Pohon apa? Pohon apa namanya? Para akhwat, para ikhwan. Nah ini nih, orang Indonesia itu terlalu kreatif. Ya, katanya pohon apa? Khuldi. Nggak ada namanya. Coba antum lihat ayatnya. Wala taqraba hadis syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Berarti namanya adalah pohon ini. Nggak ada namanya. Adapun pohon khuldi yang memberikan nama adalah iblis. Dalam surat Toha itu kan ada. Ya kan? Ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la. Apalah itu? Ya. Itu syajaratul khuldi, pohon khuldi. Jadi kita tidak boleh menyebut nama pohon khuldi. Intinya pohon larangan di dalam surga. Nah, kemudian terakhir, fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian mendekati pohon ini, maka kalian termasuk hamba-hamba yang apa? Yang zalim. Baik. Antum fokus di dua ayat yang terakhirnya. Di akhir ayat 34 dan di akhir ayat 35. Ayat 34 ketika Allah menyebutkan iblis, menceritakan tentang iblis, Allah menutup ayatnya adalah wa kana minal kafirin. Kafir ya. Ketika Allah menyebutkan kisah Adam, Allah menutup ayatnya adalah fatakuna minal zalim. Pertanyaannya adalah mana yang lebih besar, kafir atau zalim? Kafir. Kalau kafir pasti zalim. Kalau zalim belum tentu kafir. Berarti kesimpulannya adalah dari kedua dosa, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, manakah yang lebih besar? Iya. Kenapa antum nggak jawab dari tadi kan? Ya, dosa meninggalkan perintah. Dengarkan ya, perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dengarkan baik-baik. Beliau mengatakan gini. Qala Sahal bin Abdullah tarkul amri 'inda Allah 'a'zamu min irtikabin nahyi li'anna Adama nuhiya an akli syajarati fa akala minha fataba 'alaihi wa iblisa umiru ay yasjuda li Adam falam yasjud falam yatub 'alaihi. Beliau mengatakan sesungguhnya dosa meninggalkan perintah itu lebih besar di sisi Allah daripada dosa mengerjakan larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena Adam dilarang oleh Allah mendekati pohon, kemudian Adam memakan pohon tersebut, namun Adam bertobat kepada Allah. Sementara iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi dia tidak mau sujud dan dia pun tidak bertobat selama-lamanya.
Masya Allah. Antum paham ya? Paham nggak? Berarti dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pangkal daripada dosa. Tadi ada 3 yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah dosa al-kibr, yaitu dosa sombong. Pertanyaan dan siap, seperti apakah dosa sombong itu para ikhwan? Dosa sombong seperti apa? Nabi SAW menyebutkan al-kibr batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya para ulama salaf dulu, Masya Allah, tidak pernah kita dapatkan mereka memiliki sifat sombong. Kenapa? Mulai dari ulama tabi'in, kalau sahabat pasti orang-orang bersih hatinya. Dari para ulama tabi'in, generasi sebelahnya, Masya Allah, bagaimana Imam Hasan al-Basri, beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, bagaimana supaya kami ini tidak memiliki sifat sombong? Antum catat baik-baik, perkataan beliau luar biasa. Tips yang dijelaskan oleh Imam Hasan al-Basri di dalam kitab Ihya Ulumuddin di juz yang ketiga. Imam Hasan al-Basri ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, bagaimana supaya kami tidak memiliki sifat sombong? Sombong itu apa tadi? Menolak kebenaran dan meremehkan apa? Manusia. Kata Imam Hasan al-Basri, antakhruja min manzilik wala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Imam Hasan al-Basri mengatakan, jika kamu keluar rumah, ya, jika kamu keluar dari rumahmu dan tidaklah kamu bertemu dengan seorang muslim kecuali kamu menganggap dia itu lebih baik daripada diri kamu. Masya Allah. Antum paham gak? Tidaklah kamu keluar dari rumahmu. Misalnya kita keluar dari rumah, kemudian ketika kamu bertemu dengan seorang muslim, maka anggaplah bahwa seorang muslim yang kamu ketemu itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada diri kamu. Di sini Imam Hasan al-Basri mengkategorikan ada 2 di sini. Yang pertama, jika kita bertemu dengan seorang muslim yang umurnya di atas kita, yang umurnya lebih senior daripada kita, misal kita rata-rata umur berapa nih sekarang? Antum umur berapa? 30? Belum? 20-an ya? Nah, kalau antum bertemu dengan seorang muslim yang umurnya jauh di atas antum, di atas kita semua, maka katakanlah dalam diri kita, Masya Allah, orang itu sudah berumur ya, berarti amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Masya Allah, amal ibadah dia lebih banyak daripada saya. Tapi sebaliknya, kata Imam Hasan al-Basri, jika kita bertemu dengan orang yang di bawah kita, umurnya jauh di bawah kita, lebih muda daripada kita, maka katakanlah dalam diri kita bahwasanya Masya Allah, dia lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Allahu Akbar. Pernahkah kita seperti itu para ikhwan akhwat? Kalau kita apa coba? Ketemu orang yang belum paham agama, dia ilmu masih cetek, saya udah menguasai kitab. Masya Allah. Dia hafalan baru sedikit, saya sudah 30 juz. Benar, hafal 30 juz tapi gak ada yang nyangkut. Subhanallah. Saya punya pasien para ikhwan, ini kisah nyata nih. Bagaimana pengaruh 3 dosa ini untuk kesehatan kita? Karena saya menggabungkan 3 penyakit ya, penyakit medis, non medis, dan penyakit psikis. Penyakit medis, non medis dan psikis. Jadi kita padukan 3 penyakit ini. Alhamdulillah kita ngajar di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun itu setiap hari Rabu mengajarkan kira-kira 300 dokter. Ya. Nah, ada pasien saya, si Fulana, dia pakai cadar. Dia cerita, Ustadz, saya kena sihir sudah 25 tahun. Disantet sama dukun 7 orang. Dukunnya non muslim semua. Dia cerita ke saya tanya, anti pernah diruqyah enggak? Sudah Ustadz, sudah 49 orang peruqyah yang meruqyah saya. Nah, Ustadz Hasan nih orang ke
50, Masya Allah. Dia bilang ke saya orang ke-50 yang meruqyah beliau. Tapi saat itu saya tidak meruqyah. Akhirnya saya bilang ke Ummahat ini, tidak mungkin dari 49 orang ustadz yang insya Allah semuanya soleh, doa mereka mustajab, ya ketika mereka membacakan ayat Al-Quran, tapi tidak kunjung sembuh, sihirnya tidak sembuh, tidak keluar, berarti ada yang bermasalah dari sendiri. Saya bilang gitu. Apa maksudnya ustadz? Baik, saya cek kan, ya, apa permasalahannya? Permasalahannya adalah mungkin memiliki salah satu dari pondasi 3 dosa tadi. 3 dosa tadi. Yang pertama saya sebutkan, pertama adalah al-kibr, sombong. Yang kedua adalah apa? Hasad. Yang ketiga adalah tamak terhadap urusan dunia. Kira-kira pernah melakukan yang mana? Apa kata orang ini? 2, Ustadz. Yang pertama dan kedua. Setelah saya mendapatkan hidayah sunnah, saya selalu menganggap bahwa diri saya yang paling benar, paling baik dibandingkan yang lainnya. Kalau saya melihat orang-orang yang selalu melakukan perkara-perkara bid'ah itu, saya menganggap mereka itu ahlun nar, penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik gitu. Dia mengklaim dirinya paling baik. Itu yang selalu saya lakukan, Ustadz. Sampai detik ini saya menganggap saya paling baik. Akhirnya saya bilang sama ibu ini, demi Allah, wahai ibu, itulah yang menyebabkan Allah tidak memberikan kesembuhan kepada ibu, disebabkan karena ibu telah mewarisi sifat iblis, lanatullah alaih. Apa sifat iblis itu? Apa, Ivan? Sombong. Tidak mungkin Allah memberikan kesembuhan sementara di dalam hati kita memiliki sifat yang diwarisi oleh iblis, itu sombong. Akhirnya ibu tadi, saya tidak membacakan ayat Al-Quran, tidak, tapi saya menggunakan metode tazkiyatun nafas. Itu metode apa? Mensucikan jiwanya, hatinya. Akhirnya ibu ini beristighfar kepada Allah. Dia sholat 2 rakaat, sholat taubat, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu dia menangis. Nah, dia menangis yang menjadi-jadinya. Akhirnya dia muntah, otomatis dia muntah. Berapa kresek itu dia muntah. Setelah dia muntah, ibu ini bilang ke saya, Ustadz, demi Allah, selama 25 tahun saya sakit. Di belakang saya, di pundak ini seperti ada beban yang luar biasa beratnya. Kepala saya seperti mau pecah, sakitnya luar biasa. Baru kali ini saya merasakan hati saya tenang, dan Masya Allah sudah ringan semua tubuh saya sekarang ini, Masya Allah. Saat itu juga langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa yang menyembuhkan dia? Siapa? Allah yang menyembuhkan, tapi lewat perantara dirinya sendiri. Saya tidak membacakan ayat Al-Quran, ikhwan, tapi dia sendirilah yang merubah hatinya, yang merubah kolbunya. Tidak mungkin Allah Rabbul Izzatil Jalalah menurunkan kesembuhan ke dalam ibu tadi ketika ibu ini memiliki sifat iblis, yaitu sifat sombong. Tidakkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh seorang itu ada satu benda, yaitu hati, kolbun. Kalau hati itu baik, maka seluruh tubuhnya akan ikut baik. Kalau tubuhnya itu rusak, hatinya itu rusak, maka anggota tubuhnya pun akan ikut apa? Rusak. Maka kalau antum ingin sembuh, cepat sembuh dari berbagai macam penyakit, yang pertama kali antum terapi apa? Hati. Hilangkan dari sifat kesombongan tadi. Subhanallah. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua adalah dosa apa? Apa? Heres ya? Tamak. Dosa tamak. Tamak pada urusan dunia. Ini ada satu kisah. Saya lebih banyak menceritakan kisah yang kita alami. Ada pasien saya keluar dari rumah sakit Fatmawati, Jakarta. Pihak rumah sakit angkat tangan karena saat itu pasiennya dicek di di bahasanya di USG perutnya tidak ada penyakit, tapi perutnya itu membesar.
Pihak dokter mengatakan ini nggak ada penyakit, tapi kami bingung. Kenapa? Karena perutnya membesar dan pasien ini merasakan panas dalam perutnya. Panas. Kemudian pihak keluarga nelpon saya jam 1 malam. Ustadz, saya punya keluarga, punya adik. Adik saya ini perutnya membesar dan dia merasakan seperti ada api di dalam perutnya, panas. Tapi dokter tidak mengetahui apa penyebabnya. Akhirnya bawa ke rumah. Kemudian saya coba membacakan beberapa ayat Al-Quran. Masya Allah, hampir 1 jam saya ruqyah, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Saya juga bingung kan, ini penyakit apa nih orang nih? Kalau dia itu gangguan sihir, gangguan jin, ya pasti ada reaksi ketika dibacakan ayat Al-Quran. Tapi ini tidak. Akhirnya saya teringat dengan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, tuh dibacakan itu. Kemudian Imam Al-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang sahih. Babani yu'ajjilullahu adaba fid dunya. Ada dua dosa yang menyebabkan seseorang itu diazab langsung oleh Allah ketika di dunia. Karena pada dasarnya semua dosa yang kita kerjakan itu Allah akan menghukum di akhirat nanti. Tapi kalau kita melakukan salah satu dari 2 dosa ini atau dua-duanya kita lakukan, maka demi Allah, Allah akan mengazab kita langsung di dunia tanpa ditunda itu. Saya ingat dengan hadis itu, lalu saya bacakan di depan abang tadi itu yang sakit. Apa dosanya? Yang pertama adalah uququl walidain, yaitu dosa apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah az-zulmu, dosa kezoliman. Dosa kezoliman. Nah, akhirnya abang ini bilang, "Ya Ustaz, dua-duanya saya lakukan." Pertama, ketika ibu saya membagi harta hibah, saya merasa ibu saya tidak adil sama saya. Abang saya yang pertama dapat yang lebih banyak, sama adik saya dapat lebih banyak, sementara saya dapat separuh daripada yang dibagikan kepada saudara-saudara saya. Saya merasa tidak adil. Akhirnya orang ini marah, lalu dia mencekik ibunya. Dia mencekik ibunya, ikhwan. Coba. Karena tamak, betul nggak? Karena tamak, karena rakus terhadap urusan dunia. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan dosa rakus itulah yang menyebabkan apa? Dosa kezaliman. Dosa kezaliman. Coba antum lihat, Qabil dan Habil. Qabil membunuh si Habil gara-gara apa? Hasad, betul tidak? Hasadnya apa? Hasadnya apa? Apa? Jangan pelan-pelan suaranya. Hasadnya karena apa? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, irinya karena dalam hal apa ini? Perempuan. Berarti masalah AWW ya? Betul, bagus. Dalilnya mana itu? Dalilnya mana? Antum bilang karena AWW, karena perempuan. Saya tanya dalilnya mana? Antum buka surat Al-Maidah ayat 27. Coba silakan buka. Yang punya Al-Quran terjemah silakan dibacakan terjemahannya. Surah Al-Maidah ayat 27. Antum yang baju merah, bacakan terjemahannya. Al-Maidah 27. Bacakan yang kencang suaranya. Ayo. Kencangin lagi suaranya, angkat suaranya. Ayo. Dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti dibunuhmu. Dia Qabil berkata, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ada nggak disebutkan di situ AWW? Ada nggak?
Terus tadi antum bilang gara-gara perempuan kan dari mana? Katanya kan? Baik. Ketika salah satu dari mereka mempersembahkan ibadah kurban, hasad kan? Satunya diterima, satunya tidak. Akhirnya yang tidak diterima kurbannya itu membunuh ya yang diterima gara-gara hasad. Makanya benar kata Ibnu Qayyim bahwa hasad inilah yang menyebabkan munculnya sifat apa? Kezoliman. Sebagaimana kisah tadi itu, kita lanjut ke kisahnya ya. Akhirnya dia bilang ke saya, Ustadz, dua-duanya saya mencekik ibu saya, kemudian saya menzolimi ibu saya sendiri dan menzolimi saudara-saudara saya. Akhirnya saya bilang ke orang tadi, Bang, demi Allah saya bilang, itulah yang menyebabkan abang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dosa sama kedua orang tua. Yang kedua, dosa kezoliman sama orang tua dan saudara-saudaranya. Akhirnya dia telepon ke kampung. Saat itu alhamdulillah diangkat. Satu kalimat yang keluar dari lisan ibunya, ikhwan, dan saya langsung menyaksikan sendiri saat itu. Apa kata dia? Bu, saya minta maaf karena saya telah membentak dan mencekik ibu dan menzolimi ibu serta saudara-saudara saya yang lainnya. Apa kata ibunya? Iya nak, ibu memaafkan kamu. Masya Allah. Ya ikhwan, satu kalimat dari ibu kita jangan pernah kita remehkan. Ketika ibu kita memaafkan kita dan meridhoi kita, maka demi Allah semua pintu langit akan terbuka untuk kita semua, insya Allah. Allah akan memudahkan segala urusan kita manakala kita mendapatkan restu dari dan doa ridho dari ibu kita. Maka jangan pernah kita menyakiti hati ibu kita, ya ikhwan. Maka Masya Allah, saya baca di dalam kitab tafsir atau Bari itu, ketika beliau menafsirkan ayat apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum apa? Ufin ya. Ada kalimat di situ wabil walidaini ihsana ya. Ada kalimat wabil walidaini ihsana. Tahu enggak antum arti ihsana itu seperti apa? Para ulama menjelaskan ihsana, baik yang dimaksud di situ adalah kayak gini. Ketika seorang anak duduk di samping ibunya, kemudian dia mengambil satu kain, kemudian dia ingin merapikan itu kain dan dia apa namanya bahasa kayak gini nih? Apa? Mengibas ya namanya. Ya, mengibas kain. Kemudian satu helai rambut ibunya itu terbang keangkat, maka saat itu dia telah mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Antum paham enggak? Misal nih, ibu antum lagi duduk, lalu kita mau rapi-rapi ini di rumah, rapi-rapikan ini di rumah, di kamar, kemudian kita ambil sarung, lalu kita mengibas itu sarung untuk dirapikan, tapi rambut ibu kita keangkat, ada angin dari sarung itu loh, paham ya? Satu helai rambut ibu kita yang keangkat, kita telah mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ihsan seperti itu. Hati-hati di situ. Nah, singkat cerita tadi, akhirnya ibunya mengatakan, iya nak, ibu meridhoi kamu. Masya Allah, ya ikhwan. Antum tahu nggak kisah selanjutnya? Setelah ibunya meridhoi dia, kemudian saudara-saudaranya memaafkan kezoliman dari abang yang sakit tadi. Di malam itu juga yang mana perutnya tadi bengkak membesar, kemudian langsung mengecil dan saat itu juga sembuh, Masya Allah. Padahal ketika dari rumah sakit Fatmawati ke rumah saya itu dibawa pakai apa? Ambulan. Turunnya digotong. Setelah melakukan prosesi ruqyah syariah, yaitu metode tazkiyatun nafas tadi, dengan izin Allah langsung sembuh malam itu juga, Masya Allah. Udah naik mobil jalan kaki, tadinya digotong. Maka hati-hati, sifat tamak itulah sangat dahsyat menyebabkan munculnya sifat kezoliman di antara kita. Yang terakhir ikhwan, apa yang terakhir? Hasad, penyakit hati. Pokok daripada penyakit hati yang ketiga adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad itu apa? Hasad itu adalah
SMS. Tahu SMS nggak? SMS itu adalah senang melihat temannya susah. Kepanjangannya susah melihat saudaranya senang, atau senang melihat orang lain susah. Itu namanya SMS. Ya. Contoh ya, antum punya HP yang bagus, kemudian saudaranya ini teman antum masih punya HP jadul, kemudian apa namanya, dia hasad, dia iri dengki, kemudian dia dalam hatinya semoga HP-nya rusak, kalau enggak HP-nya hilang. Subhanallah, itu hasad itu. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aika ma yu'jibuka falyubarrik alaih. Apabila kamu melihat saudaramu yang menakjubkan kamu, saudaramu yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberkahi dia itu. Maka ikhwan, hati-hati kalau antum melihat saudara kita, teman-teman kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka hendaknya kita mendoakan dia. Ya akhi barakallahu fikum, ya akhi tabarakallah, ya akhi tabarakar rahman. Kita doakan keberkahan untuk dia. Agar apa? Agar hilang sifat apa? Hasad yang ada dalam kolbu kita ini. Bahkan hati-hati, hasad inilah yang menyebabkan kematian. Siapa yang mati di sini? Siapa? Yang dihasadin, yang diiriin itu loh. Karena penyakit apa namanya? Ain. Ikhwan akhwat, antum pernah dengar nggak ain? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Ain itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Ain, ya sama nun, ain, A-I-N, ain. Ain itu adalah serangan pandangan mata jahat. Pandangan mata jahat yang disebabkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah memandang disertai dengan ta'ajub, kagum. Yang kedua adalah memandang disertai dengan hasad, iri dengki itu. Saya ulang lagi. Ain adalah pandangan mata jahat disertai dengan dua hal. Pertama apa? Ta'ajub. Yang kedua apa? Hasad. Contoh ya. Contoh nih. Perhatikan ikhwan akhwat. Antum punya wajah yang ganteng misalnya. Kemudian teman antum bilang, ganteng bener sih antum nih, gitu kan? Dia tidak memuji Allah terlebih dahulu ketika memuji antum. Hati-hati. Maka orang yang dipuji, yang dikagumin, itu bisa sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Itu ain. Oh cantik benar anti ukhti, Masya Allah. Dia tidak mengucapkan kalimat apa? Masya Allah, tabarakallah. Ya, hati-hati. Orang yang dipuji itu bisa sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi bil ain." Kebanyakan umatku meninggal dunia setelah takdir Allah itu disebabkan karena ain, serangan ain. Itu kebanyakan manusia meninggal dunia itu karena ain. Dan itu banyak orang yang belum memahami tentang apa? Hakikat ain itu. Hati-hati para ikhwan. Makanya kalau antum ke Saudi, ke Makkah, Madinah itu, rata-rata di belakang mobil mereka, mobil pribadi, itu ada tulisan apa? Masya Allah, tabarakallah. Atau ada kalimatnya hada min fadli Rabbi. Supaya apa? Supaya orang membaca itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tapi kalau mobil yang jelek nggak usah lah tulis kayak gitu. Siapa juga memuji, mau kagum sama mobil jelek kan gitu. Masya Allah. Ada pasien saya, ibu-ibu punya anak. Bukan ibu-ibu, maaf. Santriwati kami. Saya punya rumah Quran, nama rumah Qurannya adalah Bina Qur'aniyah, Yayasan Darul Ihsan Mubarak. Kita punya santriwati. Santriwati ini memang Allah memberikan kelebihan dari segi face-nya luar biasa. Masya Allah, jamilah. Akhirnya ketika lagi kajian kayak gini, selesai saya kajian, kan teman-teman pada bubar semua ini, tinggal dia sendiri.
Saya kira ini akhwat nunggu saya, ternyata enggak gitu kan. Saya yang kegeeran gitu. Masya Allah. Ukhti kenapa enggak pulang nunggu saya ya? Enggak Ustaz. Kenapa? Enggak bisa bangun. Saya kira dia canda gitu. Masa iya enggak bisa bangun? Iya Ustaz, tubuh saya enggak bisa digerakin sama sekali ini. Subhanallah. Yang bisa digerakin hanya mulutnya sama matanya saja. Tangan kaki enggak bisa digerakin. Subhanallah. Akhirnya saya lihat di bagian wajahnya, itu ada bintik-bintik warna hitam. Karena di antara tanda-tanda seorang wanita yang kena serangan ain yang membuat dia sakit bahkan bisa mematikan itu, di wajahnya ada bintik-bintik hitam. Bukan korengan ya, bukan. Ada bintik-bintik warna hitam. Seperti itu. Akhirnya saya coba meruqyah dia. Kemudian ketika saya meruqyah, saya tanya ke akhwat tadi, ukhti, setelah saya meruqyah, ketika anti memejam mata tadi, ada enggak kebayang wajah seseorang? Iya Ustadz, 2 orang. Siapa? Teman-teman saya sendiri. Masya Allah. Akhirnya saya panggil 2 orang ini, yang kebayang di pikiran siapa? Si pasien tadi. Kemudian saya memanggil 2 orang, saya interogasi 2 orang ini. Nah, coba kamu jujur sama saya, kalian berdua. Pernah nggak kalian ta'ajub atau kalian hasad sama si fulana ini? Iya Ustadz, dua-duanya. Sudah ta'ajub, sudah kagum, saya juga hasad. Saya juga hasad. Akhirnya apa? Saya tanya, hasadnya kenapa? Saya hasad karena dia kok cantik benar dibandingkan saya gitu. Masya Allah. Akhirnya saya candain kan akhwat ini, itu tergantung pabriknya, saya bilang gitu. Masya Allah. Akhirnya saya perintahkan 2 orang akhwat ini untuk ngambil air wudhu. Ayo kalian berdua ambil air wudhu, tampung air wudhunya ya. Setelah ditampung, kalian kasih ke pasien yang sakit tadi. Akhirnya ikhwan, setelah dia ambil air wudhu, si pasien ini menggotong dia untuk bawa ke kamar mandi. Digotong, asli lumpuh sama sekali, nggak bisa digerakin tubuhnya itu. Kemudian dibawa ke kamar mandi. Setelah itu disiram dari atas kepalanya bekas air wudhu tadi ya, paham ya? Setelah disiram itu, masya Allah, langsung bangun, nggak sampai 1 menit langsung bangun, jalan keluar dari kamar mandi, kan udah sembuh. Saya bilang gitu. Masya Allah, luar biasa. Makanya obat penyakit ain cuma 2 saja. Ruqyah dengan dimandikan dengan bekas air wudhu orang yang pengidap ain, yang memandang tadi. Cuma 2 itu saja, nggak ada nomor 3. Masya Allah. Oleh karena itu teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari 3 pangkal penyakit hati ini, maka hendaknya kita membersihkan dari dalam hati kita. Itulah yang menyebabkan mungkin kita sulit untuk menghafal Al-Qur'an. Itulah yang menyebabkan mungkin kita sulit untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah juga yang menyebabkan kita tidak mendapatkan keberkahan Al-Qur'an Karim. Mungkin kita pernah hasad, mungkin kita pernah sombong, mungkin kita pernah tamak dalam urusan apa? Dunia. Jika kita pernah melakukan itu, sekarang saatnya untuk bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita banyak beristighfar dan membersihkan hati kita. Jangan pernah sifat-sifat iblis ada dalam hati kita, ikhwan. Na'am barakallahu fikum. Ini saja kajian kita. Ada pertanyaan enggak? Sudah sampai 1 jam kan? Ada pertanyaan ikhwan akhwat? Mungkin akhwat bisa lewat kertas. Silakan. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Saya kasih waktu. Silakan mau nanya apa saja nggak apa-apa. Ya, tafadhol. Baik. Baik. Penyesalan kita sebagai seorang anak, kita baru menyesal itu ketika orang tua kita sudah meninggal dunia dan kita merasa belum besar
kita membalas dan berbakti kepada orang tua yang kita cintai, tapi sayangnya mereka sudah meninggal dunia. Itulah yang saya rasakan juga ketika bapak meninggal dunia. Dan saat 2020, tahun 2020 ya, puncak COVID dulu itu, kami semua nggak bisa pulang ke Bima. Ustadz Husain Al-Mubarak, saya Hasan Al-Mubarak, adik saya Afan Al-Mubarak, nggak bisa pulang ke Bima semua. Qadarullah, dibatasi kan, nggak boleh pulang lah, nggak boleh mudik. Kami hanya bisa menyaksikan pemakaman, prosesi pemakaman itu lewat video call saja. Masya Allah, luar biasa. Baru kita merasakan penyesalan yang sangat menyesal itu ketika orang tua sudah meninggal dunia. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Antum bisa buka di dalam kitab Al-Adab Asy-Syari'iyah. Antum catat baik-baik, kitabnya Al-Adab Asy-Syari'iyah oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala, seorang ulama bermazhab Hambali. Itu disebutkan secara panjang lebar oleh beliau kiat-kiat untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, atau salah satu dari keduanya itu. Yang pertama adalah luzumud doa, yaitu memperbanyak apa? Doa. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam surah Al-Isra itu. Ya, wa qul lahum qawlan karim, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan mereka. Ya. Itu yang biasa kita baca ketika qunut witir kan. Jangan lupa antum bacakan doa itu untuk kedua orang tua antum. Nanti malam insya Allah saya akan imam sholat tarawih qiyamul lail, insya Allah saya imam sekali qunut witirnya. Allahumma ighfir lana warhamna wa'atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqaba walidina minan nar. Kita doakan mereka. Atau Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbawna shighara. Kita doakan mereka. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim terhadap keluarga orang tua. Ya, terhadap keluarga orang tua kita, mungkin paman kita, bibi, karib kerabat terdekat kita sambung satu rahim itu. Ya, itu sebagai bentuk berbaktinya kita pada kedua orang tua. Yang ketiga, kata para ulama, yang ketiga, berusaha untuk menjadi anak yang terbaik, anak yang soleh, dengan cara kita rajin beramal soleh. Kenapa? Karena ibadah yang dikerjakan seorang anak maka otomatis akan sampai kepada kedua orang tua sudah meninggal dunia, tanpa kita meniatkan. Ini misal antum nggak perlu meniatkan, ya Allah hamba sodakoh untuk orang tua antum, nggak perlu antum niatkan. Kenapa? Sodakoh, sholat, puasa, bahkan antum duduk di majlis taklim seperti ini otomatis mengalir pahala untuk kedua orang tua kita di akhirat itu, di kuburan. Masya Allah. Itulah makna daripada apa? Man taraka waladan sholihan itu, yaitu orang tua yang meninggalkan yang meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan keduanya. Masya Allah. Itu Pak ya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Para akhwat? Atau pertanyaan Ustaz kapan selesainya? Gitu. Silakan. Pak Ismar, any question for me? Baik, insyaallah kita lain kali akan membacakan lagi kitab-kitab para ulama. Saya membawa kitab yang pertama, ini rujukan paling bagus ya untuk membersihkan hati, kitab Ad-Da wa Dawa Ibnu Qayyim. Yang kedua adalah kitab Al-Fawaid. Yang ketiga adalah kitab Ighatsatul Lahfan min Maswati Syaitan. Semuanya dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah taala. Kalau judul terjemahannya ibu-ibu adalah Manajemen Kolbu. Sudah diterjemahkan. Baik, insyaallah lain waktu kita akan bertemu kembali insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua dan membersihkan hati. Jangan sampai ada sifat sombong, hasad dan lainnya
yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.